بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis yang mulia sembari menunggu waktu Isya. Kita mengisinya dengan menambah ilmu kita tentang agama yang kita yakini kebenarannya, yaitu agama Islam. Di mana pertemuan sebelumnya itu kajian terakhir dalam kitab Fiqhul Islam wa Syarah Arba'in An-Nawawi. Mulai dari hadis pertama kita kaji sampai kepada hadis yang ke-42. Selesai kita mengkaji satu kitab Arba'in An-Nawawi. Sempat terucap bahwa kajian yang akan kita lanjutkan adalah temanya tafsir Al-Quran. Tetapi mengingat waktu antara maghrib dan isya itu tidak lama. Paling lama itu 40 menit. Paling lama jarak antara maghrib dan isya. Sementara mengkaji tafsir, terkadang satu ayat saja membutuhkan waktu lebih daripada 1 jam. Saya khawatir kalau kajian tafsir kita ambil kurang maksimal, mengingat waktunya yang tidak lama. Khawatir kita mengkaji setengah ayat Isya, menggantung lagi setengah ayat lagi Isya. Maka dengan ini mudah-mudahan ini adalah pendapat yang paling baik. Tetap kita mengkaji hadis, tapi hadis tematik. Jadi kita akan mengkaji hadis sesuai dengan tema yang mau kita angkat apa, kemudian dalil hadisnya apa, dan nanti kita kaji secara perlahan. Persis seperti kita mengkaji syarah Arba'in An-Nawawi. Hanya saja kajiannya lebih luas daripada kitab syarah Arba'in An-Nawawi.
Mungkin itu yang kita harap, pengajiannya tetap maksimal, dapat ilmu yang tidak separuh-separuh, dan tetap nanti di akhir kajian kita buka diskusi, barangkali ada tanya jawab sesuai tema kajian atau di luar tema kajian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis tematik yang bertema tentang tingkat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah. Hadis yang akan kita ambil adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Nama asli beliau, tapi beliau lebih dikenal dengan nama julukan Abu Hurairah. Apa bunyi hadisnya? Suatu ketika Nabi bersabda, "Man ya'khudhu anni haula." Barang siapa di antara kalian yang mau mengambil dariku al-kalimat, pesan-pesan atau nasihat-nasihat dariku, kata Nabi, ya'mal bihinna au yu'allimu man ya'mal bihinna. Di mana nasihat yang akan kami sampaikan ini, yang aku sampaikan ini, kata Nabi, akan sangat bermanfaat jika kita amalkan, dan akan sangat bermanfaat kalau kita mau mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkan. Mendengar tawaran tersebut sontak membuat sahabat-sahabat Nabi berlomba untuk mengangkat tangannya untuk menerima pesan tersebut. Dan yang pertama kali mengangkat tangannya adalah Abu Hurairah. Dan kemudian Nabi memanggil Abu Hurairah, sampai-sampai jaraknya Abu Hurairah dengan Nabi itu lutut ketemu lutut. Karena duduknya seperti tahiyat awal. Jadi lutut ketemu lutut, dan Rasulullah memegang kedua pahanya Abu Hurairah sembari berpesan. Pesan ini yang akan kita kaji pada malam hari ini. Apa pesan Nabi yang pertama? Ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi sesuatu yang haram, maka engkau akan menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah. Jauhi sesuatu yang haram, maka kita akan menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah. Pesan yang pertama ini menarik untuk kita kaji. Ternyata melalui hadis ini, hamba yang paling mulia di sisi Allah bukan yang banyak sholatnya. Hamba yang paling mulia di sisi Allah bukan yang rajin puasanya. Hamba yang paling mulia di sisi Allah bukan yang fasih bacaan Al-Qur'annya. Bukan juga yang banyak sedekah dan infaknya. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah sejauh mana kita mampu meninggalkan keharaman. Sekarang kami ingin bertanya kepada jamaah, mana yang harus kita dahulukan antara mengerjakan perintah atau menjauhi larangan? Mengerjakan perintah atau menjauhi larangan? Kalau mengacu kepada hadis ini, tolak ukur kemuliaan kita di sisi Allah bukan mengerjakan perintah, tapi meninggalkan larangan. Bukan berarti hadis ini kemudian, nggak apa-apa, nggak sholat, yang penting baik. Bukan. Nggak apa-apa, nggak puasa, yang penting nggak berjudi. Bukan. Nggak apa-apa, nggak ke masjid, yang penting tidak riba. Bukan. Pesan Rasulullah yang pertama ini bukan berarti tidak penting untuk mengerjakan perintah. Penting. Tetapi pesan Rasulullah meninggalkan larangan itu menjadi jauh yang lebih penting, disebabkan mengerjakan perintah kepada Allah secara baik dan benar
akan melahirkan kemampuan untuk bisa meninggalkan larangan dengan baik dan benar. Artinya apa jamaah? Banyak di antara kita yang rajin sholatnya tetapi begitu kotor hatinya. Yang banyak puasanya tapi tajam lisannya. Dalam ilmu agamanya tetapi buruk dalam pengamalannya. Fasih bacaan Al-Qur'annya tetapi begitu jelek tatapannya. Maka hadis ini meluruskan bahwa ketika setiap ibadah yang kita lakukan dan ternyata tidak sebanding antara mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, mengerjakan perintahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi maksiat tetap jalan. Maka sepakat para ulama, maksiat yang tetap terus dilakukan sementara ibadah terus dikerjakan, itu menjadi bukti ibadah kita belum lagi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa maksiat masih sulit untuk kita tinggalkan. Maka salah satu ciri bagaimana bisa kita tahu apakah sholat kita sempurna apa belum, puasa kita sempurna apa belum, baca Quran kita sempurna apa belum, tolak ukurnya adalah seberapa kita mampu untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena ada yang berjalannya bersamaan nih. Giliran sholat berjamaah, ya. Nanti jam 10, oh, kamu megang apa nanti malam? Oh, pegang apa nih misalnya, pegang Jepang nih, kayaknya Jepang nih sekarang lagi bagus nih, berapa? 500.000. Padahal sholat, tapi judi tetap jalan. Menunjukkan kurang sempurnanya dalam sholat dan ada yang harus diperbaiki dalam sholatnya. Ada orang yang berpuasa, begitu maghrib dia berbuka puasa, tapi larut malamnya dia meneguk sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mabuk dia, padahal puasa. Bahkan ada ungkapan, sekarang jangan mabuk dulu lah, saya lagi puasa, entar nunggu buka. Padahal tetap haram. Bagaimana bisa orang yang melaksanakan perintah, tapi di saat yang bersamaan melanggar larangan? Maka dari puasa yang dia kerjakan, ada yang harus diperbaiki. Misalnya orang bersedekah, yang seharusnya dengan sedekah yang dia lakukan semakin tawadhu, rendah hati ke hadapan manusia. Karena konsep sedekah adalah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Sementara banyak di antara kita bersedekah, tapi justru semakin tinggi kesombongan dan keangkuhannya. Merasa paling dermawan, merasa paling meringankan beban orang, merasa paling banyak berkontribusi, banyak menyumbang. Sehingga seringkali kecewa kalau tidak dilibatkan dalam rapat. Saya kan donatur. Kecil hati kalau tak dilibatkan dalam musyawarah. Infak saya kan paling banyak. Ini hal-hal yang mesti diluruskan. Bagaimana mungkin sedekah yang dia keluarkan justru melahirkan kesombongan yang ada di dalam hati dan perasaan. Maka ada yang perlu diperbaiki dari sedekahnya. Makanya kata Nabi, pesan Rasulullah yang pertama, untuk melihat seberapa mulia kita di hadapan Allah, bukan terletak seberapa serius kita menjalankan perintah, tapi dilihat seberapa bersungguh-sungguh kita dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah yang baik akan diberikan pertolongan oleh Allah untuk kita bisa semaksimal mungkin meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Makanya kadang-kadang satu sisi miris jamaah sekalian. Contoh, negara di dunia ini dengan jamaah haji paling banyak itu dari Indonesia. Setiap tahun, setiap negara muslim di dunia yang paling banyak jamaah hajinya yang berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah haji itu Indonesia. Bahkan antriannya kan semakin tahun semakin panjang. Bahkan kalau tidak salah Kepri itu 19 tahun. Jadi kalau kita daftar hari ini berangkat haji
19 tahun lagi. Saking panjangnya daftar antrian. Kalau mau cepat Haji Plus 189 juta 3 tahun lagi. Kalau mau 1 tahun 250 juta. Saking antrinya melaksanakan ibadah haji. Berarti kan satu sisi kita bersyukur bahwa orang Indonesia semangat menjalankan perintah itu luar biasa. Tapi di sisi lain kita sedih. Karena faktanya membuktikan banyaknya situs, banyaknya situs-situs dewasa di media sosial, banyaknya situs-situs pornografi di media sosial, itu yang paling banyak mengakses urutan keempat di dunia, Indonesia. Indonesia menjadi negara keempat paling banyak mengakses situs-situs dewasa. Berarti kan ini dua survei yang saling bertentangan. Satu sisi semangat ibadah, di sisi yang lain semangat bermaksiat. Berarti ada yang harus diperbaiki dalam ibadah yang dilakukan. Niatnya seperti apa, ilmunya bagaimana, tata caranya seperti apa, mesti dipelajari agar ibadah yang kita lakukan bisa menjauhkan kita dari kemaksiatan. Sekali lagi, bukan untuk melegalkan, yang penting nggak berjudi, nggak sholat, nggak apa-apa. Keliru juga. Yang penting tidak alkohol, tidak puasa, nggak apa-apa. Ya keliru juga. Maka tolak ukurnya ibadah dulu. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan, maksiat bisa maksimal untuk kita tinggalkan. Karena mustahil. Ada anggapan begini. Nggak apa-apa. Yang penting kan baik kepada sesama manusia, kepada tetangga baik, kepada sesamanya baik, sosialnya baik. Urusan yang lain kan masing-masing saja. Di dalam agama Islam tidak begitu. Bagaimana mungkin dia baik kepada tetangganya sementara dia tidak baik kepada Tuhannya? Bagaimana mungkin dia baik kepada lingkungannya sementara dia tidak baik kepada yang menciptakannya? Kan kalau kita berbuat baik kepada orang lain kan ada alasannya. Misal, kita berbuat baik kepada tetangga. Mengapa? Karena tetangga udah baik sama kita. Kenapa kita baik kepada keluarga? Karena keluarga sudah baik dengan kita. Kenapa kita baik dengan sahabat kita? Karena sahabat kita begitu baik dengan kita. Maka kata para ulama, kalaulah sahabat kita yang kita baiki itu dengan alasan dia telah baik kepada kita, maka Allah jauh lebih baik kepada kita. Kalaulah tetangga yang kita hormati itu lebih kita jaga perasaannya, maka Allah jauh lebih kita harus hormati lagi. Maka nggak ada cerita orang yang baik kepada makhluk tidak ada jaminan baik kepada Allah. Tapi kalau baik kepada Allah, sempurna dalam menjalankan perintah, insya Allah maksimal dalam meninggalkan larangan. Maka ini menjadi jawaban. Kalau ada jamaah misalnya, Ustadz, saya ingin bertaubat dari judi Pak Ustadz, tapi susah lah betul meninggalkan judi. Berarti kuncinya perbaiki ibadah. Pak Ustadz, saya masih kerap kali mabuk Pak Ustadz, bagaimana? Susah betul rasanya mau meninggalkan, perbaiki ibadah. Misalnya Pak Ustadz, saya sudah mau meninggalkan riba ini Pak Ustadz, tapi susahnya luar biasa. Semakin mau meninggalkan riba, semakin banyak tawaran yang kadang-kadang membuat kita menggiurkan. Perbaiki ibadah. Karena sempurnanya kita meninggalkan larangan, bisa diukur sesempurna apa kita dalam menjalankan perintah. Kemudian yang kedua, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kata Nabi, "Iqna bima qasamallahu lak takun aghnan nas." Merasa cukuplah dengan yang Allah beri, maka engkau akan menjadi hamba yang paling kaya di hadapan Allah. Merasa cukup dengan apa yang Allah beri, maka kita akan menjadi yang paling kaya.
Pertanyaan saya kepada jamaah, merasa cukup baru kaya atau nunggu kaya baru merasa cukup? Saya ulang. Merasa cukup baru Allah beri kaya atau nunggu kaya baru kita merasa cukup? Merasa cukup dulu baru Allah berikan kita kekayaan. Sementara kalau nunggu kaya baru kita merasa cukup, tidak akan sampai kita kepada perasaan puas dan cukup. Karena sifatnya manusia itu kurang. Dikasih 1 piring, ngarep 2 piring. Diberi 2 piring, mengharap 3 piring. Maka kata Nabi, "Lau kana li bani Adam wadiyan min dhahab." Seandainya manusia itu diberi 1 lembah yang isinya emas semuanya. 1 lembah ini isinya emas. Apakah dia merasa cukup? Enggak. La tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia tetap akan menginginkan lembah yang kedua. Kalau lembah yang kedua sudah dia dapat, apa merasa cukup? Enggak. Akan menginginkan lembah emas yang ketiga. Sampai kapan? Sampai kapas menutupi hidung dan kedua matanya. Meninggal. Barulah berhenti dari keserakahan. Maka kuncinya sederhana jamaah. Merasa cukup baru akan Allah beri kaya. Jangan nunggu kaya baru merasa cukup. Merasa cukup dulu. Apa yang Allah beri hari ini, apa yang Allah sudah rizkikan hari ini, merasa cukup dulu. Alhamdulillah. Cukup Ustaz. Dengan rumah begini, Alhamdulillah. Dengan kendaraan begini, Alhamdulillah. Dengan pekerjaan ini, Alhamdulillah. Alhamdulillah dulu. Sebab dengan hati yang selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan datangkan rizki yang belum kita miliki. Tapi kesalahan kita sebagai manusia, kerap kali mengharapkan rizki yang belum kita miliki, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah Allah beri. Misalnya, kita sudah punya motor. Itu kan nikmat yang luar biasa dari Allah. Rezeki yang luar biasa. Kita berangkat kerja, nggak perlu jalan kaki, nggak perlu naik angkot susah payah. Tinggal panasin motor, berangkat, sore pulang. Enak. Tapi karena tidak bersyukur, ya Allah sedih Ustadz kalau lagi musim hujan begini. Berangkat ke tempat kerja, basah. Pulang dari tempat kerja, basah. Belum lagi kadang-kadang di Batam suka hujan lokal Ustadz. Kita sudah ke pinggir pakai mantel, pakai jas hujan. Ternyata begitu lampu merah di depan kering. Jadi kita tatap-tatapan kok. Saya sendiri yang pakai jas hujan. Sedih, minta mobil. Begitu dikasih mobil bersyukur enggak? Enggak bersyukur. Begitu di lampu merah, kok mobil saya jelek, mobil kanan kiri ini bagus. Ngarep begitu terus. Padahal yang lebih penting sudah Allah beri. Apa? Kaki. Lebih penting mana kaki daripada motor? Kaki. Lebih penting mana kaki daripada mobil? Kaki. Kakinya sudah Allah beri. Tapi kita mengharap motor. Motornya diberi. Tapi kita menginginkan mobil. Begitu seterusnya. Sampai lupa mensyukuri nikmat yang paling besar dari Allah. Kaki. Lagi yang paling gampang. Di zaman sekarang. Allah beri kita handphone. Alat berkomunikasi. Zaman sekarang nih. Masya Allah luar biasa. Kalau zaman dulu yang dicicil itu cuma 3. Hanya rumah. Mobil, motor, itu bisa dicicil. Zaman sekarang bukan cuma rumah, mobil, motor, sampai handphone aja dicicil. Mengapa? Searjen apa kita butuh HP mahal sehingga kalau nggak sanggup mesti dicicil? Kalau nggak bisa beli yang mahal, ada harga yang murah. Kenapa mesti kita paksakan? Pengen yang layarnya begini Ustadz, pengen yang mereknya ini Ustadz, segala macam. Terus kita tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki hari ini, sampai kita lupa bahwa Allah sudah memberikan kita alat komunikasi terbaik, telinga. Secanggih apapun handphonenya, kalau telinganya budek, nggak bisa. Halo, apa nih? Bukan handphonenya yang rusak, telinganya yang rusak.
Itu yang kadang-kadang kita kurang memahami. Sehingga setiap hari terus saja merasa kurang. Gaji segini kurang. Naik pekerjaan ini kurang. Jatah segini kurang. Penghasilan segini kurang. Merasa kurang terus. Padahal kuncinya kata Allah, merasa cukup dulu. Baru nanti Allah jamin kaya. Jangan nunggu kaya baru merasa cukup. Karena tidak akan sampai kepada kecukupan yang sesungguhnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur dulu. Bersyukur dulu dengan apa yang Allah beri. Dan jangan kita bandingkan nikmat yang Allah beri kepada kita dengan nikmat yang diberi kepada orang selain kita. Nah, ini penyebab terbesar kenapa kita sulit untuk bersyukur. Karena kadang-kadang kita lebih melihat nikmat yang ada pada orang lain dibanding nikmat yang sudah ada pada kita. Saya kok gini-gini terus ya Pak Ustadz, sudah berumah tangga lama sekali. Sementara sahabat saya ini Pak Ustadz baru berumah tangga langsung bangun ini. Baru berumah tangga langsung bikin ini. Baru berumah tangga langsung beli ini. Wah, macam-macam. Seringkali kita membandingkan itu dengan orang lain. Padahal Allah itu sudah sangat adil dalam menakar rizki setiap hambanya. Seperti misal. Saya orang tua. Saya punya 2 orang anak contohnya. Yang satu SD, yang satu kuliah. Yang satu SD, yang satu kuliah. Dua-duanya saya beri uang jajan sehari 50.000. Sama. Antara yang SD dengan yang kuliah. Saya orang tua yang baik atau tidak? Saya orang tua yang baik atau tidak? Enggak baik. Meskipun jumlahnya sama. Mengapa? Karena untuk anak SD 50.000 sehari itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan bisa jadi 50.000 itu dipergunakan untuk yang tidak semestinya. Karena belum pantas bagi dia dapat 50.000 sehari. Pasti yang macam-macam yang dibeli. Tapi kalau anak kuliah saya beri 50.000 cukup. Untuk minyak, tugas-tugas dan seterusnya. Cukup. Begitu Allah menyikapi kita. Allah menjatah rizki setiap hamba itu berbeda-beda bukan karena Allah tidak baik. Justru karena Allah baik. Justru karena Allah maha mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebab kalau Allah beri melebihi apa yang kita butuhkan, seringkali yang datang adalah kemudaratan dan sesuatu yang membahayakan kita. Kenapa? Tiba-tiba kita tamak, tiba-tiba maksiat tidak terkendali. Kenapa? Banyak duit. Alkohol bisa dibeli, perempuan bisa dibeli. Apa sekarang yang nggak bisa dibeli? Semua bisa dibeli. Maka bersyukur. Berarti kita belum layak mendapatkan 50.000. Sabar dulu dengan 5.000 sehari. Kalau pengen yang 50.000 gimana? Pantaskan diri kita. Tapi jangan lupa syukuri dulu yang 5.000. Begitu kuncinya dalam hidup. Kalau ada tetangga yang mendapatkan rezeki lebih besar daripada kita, kita harus berpikir, oh, berarti dia dianggap layak oleh Allah menerima amanah sebesar ini. Sementara saya belum. Sebab apa? Ya barangkali kalau diberikan uang banyak, bukan justru dermawan, malah semakin tinggi kesombongannya dan kedurhakaannya kepada Allah. Makanya ada satu kisah. Ada seorang sahabat Nabi bernama Tha'labah. Tha'labah ini adalah seorang sahabat yang rajin, yang taat, dan menjaga betul sholat berjamaah. Tapi setiap kali selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi itu selalu menghadap ke jamaah. Untuk melihat nih siapa yang hari ini nggak datang ke masjid. Itu ditengok oleh Nabi. Dan Nabi itu hafal siapa yang nggak datang itu dicari. Nah sementara Tha'labah ini rajin datang ke masjid. Cuma masalahnya setiap kali selepas salat Tha'labah ini selalu buru-buru pulang. Nggak ada zikir, nggak ada doa, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pergi pulang. Karena itu terjadi berulang-ulang. Ditanya oleh Nabi, Tha'labah, sini. Ada apa? Kok buru-buru sekali pulang?
Kenapa enggak zikir dulu? Kenapa enggak berdoa dulu? Kenapa mesti langsung pulang? Sa'labah menjawab, ya Rasul, saya ini sahabatmu yang paling miskin. Saya punya pakaian untuk sholat ini satu ini saja. Dan kalau pakaian ini saya pakai, istri saya tidak punya pakaian untuk sholat di rumah. Jadi pakaian sholat ini kami gunakan berdua. Kalau saya sholat, istri saya tak bisa sholat karena kainnya saya pakai. Kalau saya telat pulang dari masjid, istri saya di rumah akan telat juga sholatnya. Saking miskinnya Sa'labah, satu kain dipakai berdua untuk sholat. Gantian. Maka Sa'labah segera pulang supaya istrinya bisa segera sholat. Kemudian karena Sa'labah ini tidak sabar dengan kesulitan yang Allah beri, sehingga datang kepada Rasulullah, ya Rasul, tolonglah doakan kepada Allah. Engkau kan Rasulnya Allah, pasti doa dikabulkan oleh Allah. Tolong doakan kepada Allah agar Allah jadikan saya ini orang kaya. Kalau kaya kan enak, saya bisa lebih lama di masjid. Nggak khawatir lagi istri di rumah sholatnya pakai kain apa, kan enak. Kata Nabi, tidak. Itu sudah yang terbaik dari Allah. Besoknya lagi minta, ya Nabi tolonglah doakan saya nih. Saya minta betul nih. Sampai permintaan yang ketiga, karena Nabi merasa dipaksa, akhirnya Nabi mengatakan, ya, saya doakan kepada Allah, semoga Allah memberimu kekayaan. Setelah didoakan oleh Rasulullah, Sa'labah diberi 1 ekor kambing oleh Nabi. Nih, kamu pelihara, kamu kasih makan, nanti kamu ternak. Hari demi hari ternyata doa Rasulullah dikabulkan. Sa'labah menjadi seorang sahabat yang kaya karena kambing yang diberi Nabi itu semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Sehingga tak terhitung lagi jumlahnya. Dan puncaknya adalah Rasulullah sudah sangat jarang melihat Sa'labah ke masjid. Ditanya oleh Rasulullah ke sahabat yang lain, Sa'labah kemana sekarang, kau udah jarang nampak di masjid? Kata sahabat yang lain, ya Rasul, Sa'labah udah sibuk sekarang, banyak kambingnya dia. Pagi ke pasar, nanti siang beri makan, nanti sore masukin kandang, wah macam-macam. Tak sempat lagi dia ke masjid. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, ya salam saya untuk Sa'labah. Dapat salam dari saya. Begitu dapat salam dari Nabi, menangislah Sa'labah. Dan memohon kembali agar dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Bahwa kaya atau tidak kaya, itu Allah jauh lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Sebab kalau kita belum siap menerima kekayaan, maka kita akan menjadi orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya merasa cukup baru Allah beri kaya. Jangan nunggu kaya baru kita merasa cukup. Karena kekayaan tak akan pernah kita dapatkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini Isya jam berapa nih? 7.11. Baik. Sisa waktu yang ada, baik, sisa waktu yang ada, barangkali ada tanya jawab dari jamaah seputar dengan tema kita atau di luar tema kita juga silakan. Silakan. Iya. Tanya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait gambar Ustaz. Gambar. Ya, kita kan sempat ada heboh viral kemarin masalah siapa artis itu yang bilang patung itu ada jinnya dan dia setuju dengan Ustadz Somad. Dalam agama Islam hal-hal seperti itu gimana Ustaz? Kayak kita ada foto juga nih, misal punya ada foto di rumah, dipajang di rumah atau video seperti itu Ustaz, gambar bergerak maupun gambar foto gitu.
Mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perlu digarisbawahi bahwa berbeda antara gambar dan patung. Kalau soal gambar, selagi gambar itu tidak bertentangan dalam syariat, tidak berbau sesuatu yang menyerupai agama lain, maka sah hukumnya. Dan itu banyak dilakukan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, oleh para habaib. Biasanya di ruang tamu beliau itu dipampang foto ulama, foto syekh, foto siapa, tokoh-tokoh berpengaruh, cendekiawan muslim, itu gambar. Tetapi ketika gambar itu bertentangan dengan syariat seperti tadi yang dimaksud, atau memang jelas-jelas patung, saya sepakat. Mengapa sih di dalam agama Islam itu ditentang sekali berupa patung di rumah? Baik itu patung berbentuk menyerupai manusia, atau patung berbentuk menyerupai makhluk selain manusia, itu tidak diperkenankan. Bukan soal ada jin atau tidak, itu wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu tasyabbuh, menyerupai. Sementara prinsipnya kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari bagian kaum tersebut. Sementara dalam budaya Islam tidak ada meletak patung di dalam rumah atau dimanapun kita tinggal. Dan itu tradisi sejak zaman jahiliyah. Makanya Nabi ketika Fathu Makkah yang dihancurkan adalah patung, bukan justru membangun atau membuat patung. Jadi kalau gambar tergantung apa gambarnya. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, bisa itu menimbulkan madarat. Wallahu a'lam bishawab. Beda, itu bukan patung. Itu bukan patung. Misalnya kita punya anak, misalnya ada mainan Spider-Man atau apa gitu ya, itu bukan patung, itu memang jelas mainan. Biasanya di tempat orang-orang yang penyuka benda antik atau orang-orang yang biasanya itu ada tuh, entah terbuat dari kayu atau terbuat dari batu, memang jelas-jelas patung dan itu bukan mainan. Itu. Nah, itu yang dilarang di dalam syariat agama Islam. Sekali lagi untuk menghindari tasyabbuh, agar berbeda antara kita dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Mengapa? Salat sunnah? Berarti sholat rawatib ini antara dua, bisa qabliyah, bisa ba'diyah. Bolehkah dilaksanakan di rumah? Boleh. Nabi itu sering sholat rawatib di rumah. Tapi perlu dicatat. Ini rumah Nabi, sebelahnya itu tempat imam Nabi menjadi imam sholat. Jadi cuma berjarak satu pintu saja. Makanya Nabi sholat qabliyahnya di rumah. Begitu sholat fardu tinggal buka tirai, masuk ke tempat imam. Karena rumah Nabi itu di sebelah tempat di mana beliau mengimami sholat. Nah, tinggal lihat ke kita. Kalau tempat kita dekat dengan Masjid Baitus Salam, boleh kita sholat di rumah. Tetapi kalau rawatib, misalnya qabliyah isya misalnya, kita sholat sunnahnya di rumah. Kalau agak jauh dari masjid, kita keburu jadi makmum masbuk ke masjid. Karena begitu sampai di masjid, orang sudah mulai sholat. Nah, kalau dalam kasus seperti itu tidak dibenarkan. Mengapa? Karena sholat tepat waktu sedari awal mengikuti dengan gerakan imam, itu jauh lebih sempurna daripada sholat sunnah yang kita kerjakan. Jadi lihat, kalau tempat kita dekat dengan masjid, boleh sholat rawatib di rumah. Sementara kalau sholat kita jauh dari masjid, sebaiknya sholat di masjid. Karena nanti sholat wajib akan dikorbankan karena kita telat datang ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Baik.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup majelis ini dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelumnya kami mohon maaf tidak bisa ikut sholat isya bersama-sama karena kami mesti mengejar sholat isya di Putri Hijau. Ada kajian yang seperti biasa di sana mulai selepas isya. Jadi izin kami undur diri. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.